Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa dengan saya lagi dalam pembelajaran PPKN. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun masih daring, masih jarak jauh, karena memang kondisinya masih tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, khususnya pelajaran PPKN ini. Tidak lupa saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol COVID sehingga kita ikut menyukseskan untuk melawan COVID, sehingga COVID ini bisa segera selesai dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Dalam pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru ini, tentunya ini merupakan pertemuan pertama. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan dan menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu ada KD 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dan KD 4.1 yaitu mengambil keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi ada 3 sebenarnya, tapi untuk hari ini kita akan fokus kaitannya dengan IPK 3.1.1 tentang menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Lanjut. Nah, untuk peta konsepnya sudah Bapak tayangkan di sini. Dalam belajar nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara ada 3 subbab. Tapi kita akan bahas subbab yang A dulu, tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas katanya apa saja tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nanti yang dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu. Kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, dan yang ketiga pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Konsep dasar dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan negara, ada pendapat dari Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politica. Dalam Trias Politica itu dikenalkan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan negara itu meliputi yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi Bapak ulangi lagi, Trias Politica menurut Montesquieu itu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, aplikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara di Indonesia bukan hanya 3 pembagian kekuasaan itu saja, tapi secara horizontal atau secara garis lurus Indonesia itu ada beberapa kekuasaan yang nantinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dalam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia mengenal yang pertama kekuasaan konstitutif. Ingat, ada kekuasaan konstitutif, itu yang melaksanakan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukumnya ada dalam pasal 3 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Eksekutif di negara kita kekuasaannya dilaksanakan oleh presiden. Itu dasar hukumnya ada dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian yang berikutnya kekuasaan legislatif.
Kekuasaan legislatif negara Indonesia itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukumnya ada dalam pasal 20 ayat 1. Kemudian kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu sudah diatur dalam pasal 24 ayat 2. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan itu juga diatur dalam pasal 23E ayat 1. Dan berikutnya adalah kekuasaan moneter atau yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan dasar hukumnya ada dalam pasal 23D. Nah, mohon diperhatikan ini. Jadi untuk negara kita dalam pembagian kekuasaan secara horizontal mencakup kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang berikutnya adalah kekuasaan moneter. Nah, coba perhatikan struktur ketatanegaraan negara kita. Terlihat di sini seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada MPR, DPR, ada DPD, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, ada Bank Sentral, ada BPK, dan seterusnya, dan lembaga-lembaga yang lain. Di pemerintah pusat yang nantinya menjadi pemerintah pusat, jadi pemerintahan pusat itu yang ada di atas ini. Kemudian ada juga, kalian bisa lihat, ada di situ ada BPK, perwakilan BPK provinsi, ada Pemda provinsi, ada Pemda kabupaten atau kota, dan di bawah Mahkamah Agung ada lingkungan peradilan di tingkat daerah, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Nah, ini bisa kita sebut sebagai pemerintah daerah. Dari tingkatan ini kita bisa melihat bahwa pembagian kekuasaan negara ada yang secara horizontal. Nih, horizontal itu bisa dilihat seperti garis datar yang lurus. Artinya lembaga-lembaga negara ini kedudukannya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sejajar artinya. Dan ada juga pembagian kekuasaan secara vertikal. Vertikal berarti ada yang di atas tingkatannya dan ada yang di bawah. Di atas ada pemerintah pusat dan bawah ada pemerintah daerah. Kita lanjutkan. Nah, dalam pembagian kekuasaan secara vertikal yang harus nantinya diperhatikan, yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa ada urusan pemerintahan yang tidak boleh diurusi pemerintah daerah. Apa saja itu? Nah, ini artinya merupakan urusan pemerintah pusat. Ada politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi atau peradilan, agama, moneter atau keuangan, dan fiskal nasional. Fiskal nasional itu perbendaharaan negara. Oke, baik. Sekian untuk pembelajaran PPKN kita sekarang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.